Radio Sejahtera FM. Kita percaya hadirat Tuhan juga ada di rumah-rumah. Mari kita akan memberkatakan firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang membenarkan kami Tuhan, oleh karena pengorbanan darah-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kau tebus hidup kami dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu Tuhan. Dan kami menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian Tuhan. Sebab Kau Imam Besar Agung Tuhan, mengantara kami. Sebab kami tahu Tuhan pertolongan kami dari Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami mau habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap beribadah katakan amin. Amin. Haleluya. Mari seberapa banyak di antara kita pada pekan yang pertama di bulan Juni, bulan keluarga, mari berikan sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita, baik yang ibadah onsite atau juga kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online lewat YouTube atau streaming Radio Sejahtera FM. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on! Dengan hati yang bersuka cita Tuhan, kami menyambut bulan yang baru, hari yang baru. Haleluya! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka bersama-sama.
kita berikan sorak-sorai buat 4 jiwa yang akan dibaptis setelah ibadah hari ini. Buat 4 jiwa yang luar biasa, berikan tepuk tanganmu luar biasa bagi Tuhan kita. Selamat datang juga buat bapak-bapak TNI. Ada 4 atau 3 saya lihat pakai baju goreng-goreng, luar biasa. NKRI, harga mati ya Pak ya. Puji Tuhan, tepuk tangan luar biasa bagi Indonesia. Come on, yes. Mari bersama-sama gereja Tuhan nyatakan kemuliaannya, bahwa Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Yesus namanya. Ayo sama-sama ya katakan. Terangmu yang telah bagi hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Kau angkat tanganku dan memujimu. Hidupku, haleluya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah bisa segalanya. Hidupku kan selalu cukup bagiku. Inilah kami Tuhan, kami boleh katakan bersama-sama. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Bersama-sama serukan. Ayo semuanya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Kami katakan keagungan-Mu ya Tuhan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Ayo DNCM bersama-sama serukan. Sungguh tiada taranya. Haleluya. Go on church. Mulia namamu. Mulia namamu. Ayo sama-sama saya tepuk tangan di atas kepala. Semua jemaat Tuhan yang di rumah juga ya. Haleluya. God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Lagi. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. DNCM. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Bersama-sama Akbar. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Mulia namamu. Sorak-sorai kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Ayo sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita.
Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah pencipta langit bumi, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Bapa, kami datang kepadamu bersahati, bersyafaat bagi bangsa kami. Engkau tahu Tuhan persoalan yang dialami oleh bangsa kami. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini, Kau berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk mengatasi pandemi ini Bapa. Kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Berkati para pengusaha-pengusaha. Biarlah mereka mempunyai terobosan-terobosan yang baru dalam hal ekonomi. Kami berdoa juga untuk gerejamu Tuhan. Biarlah gerejamu bersatu kembali pada fungsinya. Menyatakan amanat agung bagi bangsa ini, bagi dunia ini Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk gereja GBI Diaspora Sejahtera. Berkati kesehatan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma beserta Ibu Mika. Berikan hikmat, marifat, dan biarlah rohnya selalu menyala-nyala dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk wakil gembala kami Bapak Erlangga beserta keluarga. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini seturut kehendak-Mu Bapak. Berdoa untuk para pejabat, diakan, staf gembala, para penatua, para pelayan gembala MK, gembala wilayah, setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang ambil dalam bagian pelayanan di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kami perkenanan-Mu Tuhan. Dan jangan sampai kami tertolak daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk NICC. Kami percaya Tuhan NICC pasti jadi. Mencukupkan setiap dana yang dibutuhkannya. Melanjutkan karya-Mu Tuhan atas NICC. Berdoa untuk jemaat-Mu saat ini yang datang mempunyai sakit penyakit. Mereka yang datang dengan pergumulan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkannya. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kami alami. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup bekerja memulihkan kehidupan kami. Memasuki bulan keluarga ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga supaya mereka dipulihkan. Terjadi pemulihan antara hubungan mertua dengan menantu, suami dengan istri, anak-anak dengan orang tua, supaya keluarga-keluarga ini boleh bersatu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami berikan, untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, misi, dan persembahan lainnya. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi karena kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas harta kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, saya mengamati dari atas sepertinya ada jemaat yang tidak mendapatkan tempat duduk. Silakan kursi kami dari pelayan-pelayan mimbar di depan bisa dipakai untuk jemaat yang baru datang dan tidak mendapat tempat duduk. Silakan kursi-kursi yang di depan yang biasa digunakan oleh kami para pemuji penyembah boleh silakan dipakai saja. Nanti biar kami bisa duduk di atas. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita yang mendengarkan Radio Sejahtera FM dimanapun berada.
yang mengikuti ibadah online lewat YouTube, mari rasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Di bulan yang penuh dengan rahmat Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, kami mau datang dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang dahaga Tuhan. Kami merindukan-Mu Yesus, Engkaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari yang percaya katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi sorak-sorai buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan suara lantang katakan, ku menyembah, ku kekuatanku Mari umat yang sudah ditebus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin
sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Syukur kami naikkan Tuhan. Engkau Allah yang hebat, kasih setiamu tiada terbatas, kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Haleluya. Mari lebih lagi pujilah Dia, sembahlah Dia. Syukur kami naikkan Tuhan. Glory, glory. Persembahan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena segala perbuatan baik yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Dalam satu minggu penuh ini Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bukan saja bagi diri kami, namun bagi seluruh anggota keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk pujian dan penyembahan kami percaya sampai di hadapan dan menempatkan Engkau di takhta-Mu ya Tuhan, untuk kembali memberkati setiap kami yang sungguh sangat rindu menerima akan urapan dan kuasa Tuhan, bahkan perkataan-perkataan untuk jalan yang harus kami tempuh, untuk petunjuk atas kami, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh baik, mendatangkan faedah bukan saja bagi diri kami, namun bagi banyak orang, bagi kota dan bahkan bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, inilah kami umat yang telah Kau tebus, yang sedang Kau pimpin dalam berjalan masuk kepada bulan yang ke-6, bulan keluarga Tuhan. Kami meneguhkan hati kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Allah kami, yang sudah menetapkan kami menjadi orang-orang yang Kau pilih, dan membawa kami sekeluarga Tuhan, untuk kami terus beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna bukan saja bagi diri kami, namun seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Melalui kuasa dan cinta Tuhan atas kami sekeluarga, Engkau nyatakan Tuhan penyertaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami datang beribadah bukan saja untuk memenuhi jadwal ibadah, namun kami datang untuk mendengar, kami datang untuk menantikan petunjuk untuk kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, masing-masing berkata amin. Mari silakan duduk, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua saudara yang kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan limpah turun memberkati setiap kita pada hari-hari ini. Memasuki bulan yang ke-6, bulan Juni, bulan keluarga. Saya sangat diteguhkan melalui apa yang pernah Tuhan nyatakan bagi diri saya untuk keluarga. Sehingga firman Tuhan ini pernah saya tulis, sudah puluhan tahun saya pasang di pasturi,
yaitu Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Penting saudaraku, keputusan yang harus diambil oleh saudara, terutama bagi saudara kepala rumah tangga, yang akan menentukan ke arah mana keluargamu engkau bawa. Keputusan pilihan saudara pada hari ini akan menentukan kehidupan ke depan. Di mana kehidupan ke depan kita tidak pernah tahu seperti apa situasi dan kondisinya. Sehingga selama masih ada hari ini, selama itu pula ada kasih karunia. Selama itu pula masih ada kesempatan untuk saudara mengambil keputusan, memilih untuk kehidupan saudara, kehidupan bersama dengan keluarga, untuk tetap beribadah kepada Allah Sang Pencipta dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bangga bagi Tuhan Yesus. Sebelum saya lupa, juga disediakan buletin Juni yang isi beritanya adalah tentang keluarga. Saudara bisa dapatkan kalau saudara sudah selesai membacanya, buletin ini bisa dibagikan kepada siapapun juga yang saudara jumpai. Karena firman Allah yang ditulis di sini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan digenapi. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang untuk diselamatkan. Sekali lagi, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, berangkat dari kebutuhan kita untuk keluarga. Maka sesungguhnya keluarga yang sehat, keluarga yang hidup takut akan Tuhan, itu demikianlah gereja Tuhan akan berfungsi. Di satu kota dimanapun ada, di tengah bangsa, maka peran keluarga itu menjadi sangat penting. Karena seisi rumah tangga hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota, memenuhi perintah Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana aku membuang kamu, dan berdoalah bagi kota-kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang sungguh percaya untuk berdoa buat kota, mari berikan tepuk tangan. Kehidupan kekristenan dengan lebih jelas. Keselamatan disediakan untuk saudara. Tapi keselamatan yang sudah saudara terima bukan hanya untuk diri saudara. Jelas sekali. Maka kesempatan sedang terbuka. Tuhan sedang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam 2-3 minggu terakhir ini, dalam pergumulan kami sebagai hamba Tuhan, kami seringkali berdoa pada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan atas situasi kondisi pandemi yang masih terjadi sampai hari ini. Yang tidak mampu diprediksi oleh pakar, yang tidak mampu diprediksi oleh negara adik kuasa, kapan akan berakhir. Satu narasi yang Tuhan tempatkan dalam hati saya ketika dalam pergumulan, banyak pesan-pesan yang sudah Tuhan sampaikan, yang sudah saya bagikan bagi saudara. Tetapi kali ini yang sangat kuat, Tuhan menyatakan dan Tuhan menuliskan dalam kata hati saya, kerinduan Tuhan adalah pergumulan kita. Apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan atas bangsa ini? Apa yang menjadi kerinduan atas kota? Apa yang menjadi kerinduan atas saudara dan saya? Hendaklah itu yang menjadi pergumulan kita. Dengan lebih jelas saya mau katakan bahwa kalau saudara punya pergumulan, kalau ditanya, ada apa Pak? Kok kelihatan suntuk begitu? Ya Pak, saya lagi bergumul Pak. Apa pergumulan Bapak?
pergumulan saya Pak, saya butuh bisnis itu diberkati Pak. Saya butuh pekerjaan saya diberkati Pak. Aduh, saya katakan hari ini itu bukan musimnya. Hari ini bukan masanya untuk bergumul bagi kepentingan pribadi. Percayalah, ketika saudara bergumul untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan kota, untuk kepentingan bangsa, saya percaya apa yang jadi kebutuhan saudara, Bapa di surga yang akan menyelesaikan. Masa-masa pandemi ini sebenarnya mengembalikan umat manusia, khususnya gereja, kembali kepada Tuhan. Saya sangat diteguhkan bahwa Tuhan memandang dari surga mulia, melihat umat manusia sedang melupakan Tuhan. Hidupnya yang berikutnya, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Bawahnya lagi, tidak hidup seturut dengan perintah Tuhan. Alias sak karpe dewe. Tapi Tuhan sangat mengasihi umatnya. Karena kasih setia yang dinyatakan oleh Tuhan itu adalah abadi. Tetap dia setia. Untuk itulah dia selalu berbicara. Melalui banyak cara dia berbicara. Melalui hamba Tuhan, melalui apapun juga. Memperingatkan umat manusia supaya kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka untuk itulah bagian yang harus saya bagikan dalam kesempatan ini adalah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kita pergunakan semaksimal mungkin. Termasuk soal ibadah. Saudara saat ini sedang melihat bagaimana banyak gereja, tapi belum banyak gereja yang buka. Belum mengadakan kegiatan, baik itu onsite maupun online. Jadi kalau ada kesempatan gereja membuka, memberikan pelayanan untuk kita datang beribadah, maksud saya hendaklah itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kesempatannya sangat terbatas. Apalagi durasi dari ibadah itu sangat dibatasi. Sehingga sungguh-sungguh kita akan membekali diri kita dengan kesungguhan hati. Dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Agar supaya sungguh menit demi menit yang bisa kita ikuti dalam ibadah yang berlangsung. Sungguh mendatangkan manfaat, mendatangkan faidah, mendatangkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan percayalah firman Allah itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya firman Allah tetap menyatakan kuasanya. Mari kembali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu saudaraku, pada kesempatan ini kemarin sudah saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan, para staf gembala dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Untuk saya mengajak mereka semua merenungkan tentang apa yang Tuhan kehendaki pada hari-hari ini. Yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang harus menjadi pergumulan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Tema yang saya bagikan kembali pada saat ini adalah lapar dan haus. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Ya, dibantu di slide di belakang saya. Jadi lapar dan haus. Tuhan sedang membuat semua orang sebenarnya dibuatnya lapar. Dibatasi geraknya, aktivitasnya, kegiatannya dibatasi. Kalau tidak ada rasa lapar dan haus. Apalagi tidak punya kesempatan untuk datang onsite. Tidak mungkin sudah akan buka HP-mu. Tidak mungkin sudah akan buka laptopmu. Tidak mungkin sudah akan buka YouTube. Atau mendengarkan radio Sejahtera FM. Untuk mendengarkan firman. Lapar dan haus saat ini sedang dibuat oleh Tuhan. Karena akan datang waktunya seperti yang sudah dinubuatkan melalui hambanya Amos. Akan datang satu saat, satu situasi dan kondisi di mana aku akan membuat
engkau lapar dan haus. Bukan kepada makanan dan minuman, tapi lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu akan terjadi, saudara. Maka saat ini saya mengajak saudara semuanya untuk lebih sungguh-sungguh bekali dirimu dengan lapar dan haus. Itu saudara seperti seorang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman. Menjadi satu kebutuhan saat ini. Kalau saudara sedang lapar, kalau saudara sedang haus, pasti yang ada dalam benak pikiran kita adalah makanan, minuman. Segelas air atau seteguk air pun nggak masalah. Haus Pak, haus. Jadi situasi kondisi yang mengarahkan pandangan kita kepada satu perkara. Supaya apa yang menjadi kehausan, supaya apa yang menjadi kelaparan kita digenapi. Dalam hal ini Tuhan sedang berbicara, lapar dan haus akan kebenaran. Kemana-mana kita bisa cari kebenaran dan kebenaran. Yang banyak orang kita akan jumpai pembenaran diri yang kita jumpai. Satu masalah kita bawa ke tempat yang satu, dia akan berkata sesuai dengan kebenarannya. Masalah yang sama kita konsultasikan pada pihak yang lain, berbeda lagi. Tapi saya mengatakan, kebenaran yang disediakan oleh Tuhan Allah tidak akan pernah berubah dan tuntas akan mampu menyelesaikan semua masalah. Lapar dan haus ini saudaraku adalah bagian dari pengajaran atau khotbah Yesus di atas bukit. Bagian yang penting, bagian yang pertama kali dia khotbahkan. Sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting untuk diperdengarkan kepada para murid. Ini hanya satu bagian, ayat 6. Yaitu dikatakan tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, maka kemudian saudaraku yang kasih dikatakan, karena mereka akan dipuaskan. Saya bisa baca nanti di rumah Matius pasal 5 dari ayat 1 sampai 12. Itulah pengajaran-pengajaran inti. Sesuatu yang penting, sesuatu yang esensi, sesuatu yang utama. Yang diajarkan untuk para muridnya. Saya percaya di hadapan saya sama dengan apa yang ada di hadapan Tuhan. Semua saudara yang hadir ini murid-murid Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pengajaran pertama dan utama yang saya katakan tadi adalah bahwa dalam Matius pasal 5 ini adalah khotbah di atas bukit, khotbah pertama dan hal-hal yang utama yang diajarkan. Pengajaran ini prinsip yang harus disikapi dan dimiliki bagi setiap murid-muridnya. Harus ini, bukan yang lain yang harus dikejar. Salah satunya adalah sikap lapar dan haus akan kebenaran. Ini merupakan keutamaan, kebutuhan bagi para murid akan kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hal ini menggenapi apa yang pernah ditulis di dalam Perjanjian Lama. Ya, yang kemarin sudah saya bagikan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tolong bisa dibantu di depan saya, yaitu Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, ini yang sedang Tuhan rindukan. Jangan sampai yang namanya nilai ibadah sekarang ini menjadi mahal. Tidak banyak gereja yang membuka diri atau sudah melaksanakan ibadah. Durasi dibatasi, persyaratan sedemikian ketat. Saudara harus mendaftar, memenuhi protokol kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Mahal. Sedemikian mahal kalau saudara tidak awali, tidak saudara sikapi dengan haus atau lapar dan haus. Berangkat, datang, pulang, kembali ke rumah, nggak ada beda. Tapi kalau saudara awali, saudara sikapi dengan hati yang lapar dan haus, saya percaya pulang saudara akan dipenuhi
dipuaskan dengan kebenaran yang luar biasa. Dikatakan dengan jelas, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah supaya juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang yang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. 3, sendengkanlah telingamu. Dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sendengkanlah telingamu. Orang kalau lapar dan haus, konsentrasinya itu penuh. Tidak ada pikiran yang lain. Kalau saudara datang saja ke rumah orang, ya, kemudian yang punya rumah sudah duduk, tapi sebentar lagi kemudian keluar ke dalam. Dan saudara dengar itu kletek-kletek. Wah, minumannya sebentar lagi keluar. Karena pikiran di sini sudah memang pas haus-hausnya, pas lapar-laparnya. Terus saudara, kok enggak keluar-keluar ya? Suami sudah mengatakan, "Mah, tenang mah. Ibu itu enggak keluarkan cuma minuman, tapi makanan." Konsentrasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, yang membuat sikap kita ini sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan. Sehingga saya ingin menyatakan pada saudara, dalam durasi ibadah yang pendek ini, saudara tidak akan pernah lagi sempat main HP. Saudara tidak sempat keluar masuk seperti ibadah normal, ibadah yang sebelum pandemi. Tetapi saya melihat, memperhatikan dalam 1 tahun lebih dan ibadah yang berlangsung ini, sungguh luar biasa. Tuhan sedang mendidik umatnya untuk fokus memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, menyendengkan telinganya untuk suaranya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya apa saudaraku? Saudara sedang memenuhi panggilan Tuhan. Untuk datang bersekutu, untuk datang dekat kepada Tuhan. Di mana Tuhan punya rencana untuk membawa saudara hidup dalam berkat Tuhan. Hidup bukan sia-sia seperti tadi dikatakan. Mengapa uang belanjamu kau belanjakan bukan untuk roti? Mengapa upah jeripayamu kerja seharian ngelembur pagi, sore, malam, luar biasa. Tapi hanya dibawa pulang hanya untuk beli rokok. Hanya untuk beli minuman. Buat apa itu? Saudaraku, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita menjalani kehidupan yang bermakna, bernilai, berfaedah. Sekali lagi sampai pada faedah bukan saja untuk dirimu. Percayalah, saudara sedang dipersiapkan sungguh-sungguh, sekalipun saya tahu banyak orang dan gereja ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi lebih ke depan, bukan saja untuk sesama orang dekatmu, tapi bagi kota dan bangsa ini. Mari berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Artinya saudara sedang menghargai panggilan lapar dan haus untuk memperoleh persekutuan yang sejati. Membekali dirimu dengan lapar dan haus, saya tidak akan diganggu. Nah, sebentar, saya mau fokus. Saya mau fokus terhadap ibadah. Saya menikmati dan menerima persekutuan yang sejati. Menghargai pengorbanan untuk memperoleh pengampunan. Saudara datang ibadah ibadah minggu itu dilakukan dengan sorak-sorai seperti itu, luar biasa. Karena apa? Ibadah minggu itu ibadah kebangkitan, ibadah kemenangan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Konsentrasi itu menghargai, memperhatikan itu menghargai. Terlebih apa yang disediakan oleh Tuhan, pengampunannya akan sungguh membawa saudara menikmati kelegaan demi kelegaan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dengan demikian saudara itu semuanya akan menghasilkan hubungan
yang sesungguhnya. Saudara sudah menikmati. Tidak lagi kata orang, jarene. Ya, tidak. Aku sendiri mendengar. Aku sendiri melihat dengan mataku. Aku sendiri menerima zaman kasih-Nya. Aku sendiri menerima dekapan kasih-Nya. Hubungan saudara menjadi hubungan yang spesial. Katakan spesial. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian sekali lagi saudara itu menghargai panggilan. Sehingga saudara tidak terjebak dengan rutinitas ibadah. Spirit agamawi. Mau kemana Pak? Pak ini kan minggu. Ya, orang Kristen minggu mau kemana Pak kalau nggak ibadah? Padahal ibadah pikirannya ke sana kemari. Masih mikirin bisnis, masih mikirin, waduh tadi kompor saya matikan apa enggak ya? Apalagi mana HP-nya ketinggalan, ibadah sudah mulai pulang lagi. Hanya untuk ngambil HP. Dan kondisi hari ini Tuhan latih kembali. Agar kita fokus. Agar kita sungguh-sungguh menghargai waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Sehingga saudara akan menikmati satu hubungan yang sangat personal. Yang sangat istimewa. Dan saudara sungguh-sungguh akan menikmati akan hubungan itu untuk kehidupan bukan hari ini saja. Tetapi untuk hari esok bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya saja berikan tepuk tangan. Ketika saudara menyikapi ibadah datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus. Itu akan membuat pendengaranmu akan semakin tajam. Penglihatanmu akan semakin tajam. Hatimu akan sungguh-sungguh saya merasakan Tuhan lagi bicara. Karena saudara lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Ini Tuhan sedang lakukan melalui masa pandemi ini. Maka saya katakan bahwa ibadah ini jangan lagi saudara pernah masih mikir kapan ya kembali seperti biasanya. Tidak akan pernah kembali seperti sebelum pandemi. Ini justru akan terus sempurnakan Tuhan. Karena Tuhan ingin membangun hubungan yang istimewa. Sampai sungguh nyata ikatan perjanjian abadi itu menjadi nyata buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Dengan demikian kedapatan sudah hidup dalam berkat Tuhan. Ya, berikutnya dalam berkat Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan melatih kita kembali untuk hidup untuk hal-hal yang paling esensi. Hidup dalam berkat Tuhan bukan hidup untuk hal yang sia-sia. Lapar dan haus artinya saudara akan dikenyangkan, dipuaskan, mendapatkan jawaban lebih dari apa yang saudara pikirkan. Itu yang saya maksud dipuaskan dalam kebenaran yang sejati. Haus dan lapar benar-benar Tuhan akan memberikan kepada kita yang memuaskan, yang mengenyangkan, yang memberikan jawaban yang pasti buat setiap pergumulan. Karena apa? Dalam situasi pandemi ini saudaraku, bukan hanya khawatir, bukan hanya takut, tapi banyak orang gelisah, banyak orang yang menjadi risau. Bahkan bingung apa yang harus dilakukan. Maka saudaraku, Tuhan sedang menyediakan buat umat manusia, khususnya gereja Tuhan, sesuatu yang istimewa. Kalau saja sudah fokus, hal-hal yang kecil pun, perkataan yang lembut pun, saudara akan mampu mendengarnya. Sehingga saudara akan sungguh-sungguh menikmati Tuhan yang menuntun langkah-langkah saudara. Yang percaya berkata amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka sampailah kemudian Tuhan itu seperti yang kita baca dalam Yesaya tadi, mengikat ikatan perjanjian yang abadi dengan saudara. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, untuk itu saya sekali lagi mengatakan manfaatkan hari-harimu sebagai murid Kristus untuk hidup yang bernilai.
untuk datang beribadah dengan kesungguhan hati. Tidak ke kanan, ke kiri, tidak menoleh ke belakang, tapi fokus ke depan memandang Tuhan. Bahkan kalau tidak bersuara itu, saya perhatikan bibir Tuhan. Saudara bisa menangkap. Mungkin hanya alisnya diangkat, saudara sudah ngerti. Amin. Karena hubungan itu menjadi hubungan yang sangat intim. Luar biasa. Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya ingin mengatakan kembali kesungguhan hati diperlukan. Dan karena apa? Ternyata segala sesuatu yang kita butuhkan itu Tuhan menyediakan. Sesuatu yang istimewa itu Tuhan sedang sediakan bagi saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 35 kita dengar, kita baca, kita beroleh roti kehidupan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan jawaban atas segala masalah. Yang setuju berikan sorak-sorak. Karena konsentrasi kesungguhan hati fokus kepada Dia. Itulah yang kita dapat. Dengarkanlah aku maka kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu maka kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara yang kasih Tuhan, inilah waktunya. Dan saya percaya 4 jiwa yang sudah Tuhan tetapkan hari ini untuk menerima baptisan, untuk menerima meterai pengampunan dosa. Mereka semua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena mereka menerima Tuhan dan menerima meterai pengampunan justru pada masa-masa pandemi. Mereka sangat akan menghargai apa yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Kita terus berdoa akan terus bertambah-tambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang setuju lambaikan tangan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, perjanjian abadi, ikatan perjanjian abadi sesungguhnya sudah dimulai dari diri Yesus. Ketika Dia telah menyediakan dirinya untuk tergantung di atas kayu salib. Tanpa saudara dan saya minta, Dia sudah menyediakan dirinya. Ini aku. Aku bukan hanya berjanji dan memberikan kepadamu perkataan. Aku berjanji untuk memberikan kepadamu hidup kekal bukan hanya dengan perbuatanku. Tapi aku mempersembahkan hidupku bagimu. Satu ikatan yang abadi. Kasih setia Tuhan yang nyata. Yang harus kita maknai. Yang harus kita manfaatkan hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya adalah sosok yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau tidak, Dia tidak akan korbankan dirinya. Di tangan kita sekarang ini, saudaraku, ada roti dan anggur. Tubuh dan darahnya. Untuk kita kembali berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sudah dipilih dari semulanya. Kiranya Kau berkenan pada ibadah ini. Kau teguhkan hati kami. Yang khawatir, yang takut, yang cemas, yang risau. Supaya itu semua keluar dari kehidupan kami. Ketika kami menikmati firman-Mu, ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Agar kami layak untuk meneguhkan diri bahwa kami menerima ikatan perjanjian yang abadi dengan-Mu. Kiranya berkat Tuhan turun atas perjalanan kudus yang kami lakukan saat ini. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni kami. Yang percaya Engkau Tuhan Allah pemulih, Allah pelepas, Allah penebus dosa kami. Yang tidak pernah mengingat-ingat dosa kami. Engkau menyatakan sempurna atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Masing-masing berkata, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Benar Tuhan Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari pandang akan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Dia lakukan semuanya itu tanpa kita minta. Karena kasih-Nya yang sempurna. Dan memang itu sudah menjadi rancangan Bapa untuk menebus saudara dan saya. Menjadikan saudara dan saya milik-Nya. Maka apa yang harus kita buktikan? Di mana Tuhan telah menyatakan kasih yang sempurna itu. Adakah saudara berlari-lari datang ke rumahnya? Adakah saudara sungguh mau dengar dengan menyenangkan telinga? Karena rasa cinta, rasa syukur yang luar biasa yang telah mampu mengubah kehidupan saudara dan saya. Mari dengan perlahan bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan. Dan masing-masing berdoa kepada Tuhan agar sungguh karya pengorbanannya di atas kayu salib mengubah kehidupan ini. Rasa lapar dan haus hanya kita tujukan kepada Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua roti ini saudara makan. Pastikan saudara sudah bebas. Amin. Sudah berdamai dengan Allah. Sudah berdamai dengan keluargamu. Sudah berdamai dengan orang-orang yang selama ini menyakiti hidupmu. Pastikan itu. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan.
untuk karyamu Terima Tuhan, kasih. untuk kasih yang abadi, untuk ikatan perjanjian yang abadi. Oh syukur, syukur, syukur Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur, haleluya. Haleluya. Menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka semua adalah biji matamu, mereka semua adalah milik kepunyaan-Mu. Amin. Kiranya firman Allah terus akan memelihara keberadaan mereka dalam segala aktivitas. Bukan saja bagi diri mereka, tapi bagi seisi rumah tangga mereka. Bagi sekeluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak terus bekali diri kami dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Kami akan menerima ikatan perjanjian yang abadi. Kami akan menikmati segala sesuatu yang baik, bahkan lebih baik dari apa yang bisa kami pikirkan. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kembali dapat memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudara. Allah yang setia itu akan tetap menyertai, memelihara, Amin, amin. melindungi saudara. Dan melakukan segala sesuatu seturut dengan rencana dan kehendaknya. Dan kesemuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Terimalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus yang tidak berbatas. Kemurahan dan anugerah. Dan segala sesuatu yang indah daripada Roh Kudus yang akan menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, jangan lewatkan waktu bersama Tuhan, menyembah dan meninggikan Tuhan dalam Malang City Blessing dan doa malam di hari Rabu dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera dan 107,3 Sejahtera FM. Untuk doa malam, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok doa di kolom komentar atau kirim melalui WhatsApp Sejahtera FM di 0813 3460 8888. Bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan melalui ibadah dan MK. Di hari Sabtu ada ibadah doa puasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ibadah Diaspora Generation pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedua ibadah ini dapat diikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera dan 107,3 Sejahtera FM. Puji syukur kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang menerima baptisan pada hari Minggu 6 Juni 2021. Marcella Anya Setiawan, Nyimas Pradani Putri, Yosua Happy Ferdiansa Saluranti, dan Cornelia Yohana Veronica Saluranti. Mereka telah mengikuti rapid antigen dan hasilnya non-reaktif. Jemaat Tuhan, jangan lupa mendaftarkan diri untuk mengikuti IDMC Conference pada tanggal 11-12 Juni 2021. Harga tiket Rp100.000. Info dan pendaftaran melalui www.idmcconference-id.com atau melalui barcode ini. Untuk kegiatan IDMC 2021 yang dilaksanakan secara online, saudara dapat segera mendaftarkan. Libatkan diri saudara, ambil bagian untuk menjadi murid Yesus Kristus. Tanggal 11 dan tanggal 12 Juni, hari Jumat dan hari Sabtu, saudara terlibat dalam kegerakan umat Tuhan, gerakan gereja Tuhan untuk memuridkan
Indonesia untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nantikan di bulan Juni ada kelas parenting via Zoom, menolong anak menentukan pilihan dan menggunakan kesempatan bersama Meilania Chen SE di hari Jumat 18 Juni 2021 pukul 19 sampai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran gratis melalui bit.ly/daftar parenting 2021. Info lebih lanjut hubungi Kak Grace di 0899047749. Program interaktif di 107,3 Sejahtera FM, Klinik Sejahtera dengan topik epistaksis atau mimisan bersama Dr. Dwi Novitasari, Minggu 6 Juni 2021 pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari semakin giat di dalam Tuhan, melayani Tuhan, memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Di bulan Juni, bulan keluarga, mari bersama seluruh anggota keluarga melayani Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.